Tell me, girl, you the best, but I already know what I am. Yeah, you know I really wanna come over, put it on him. I got that whoa, na na na. He drink that shit like water. I got that supernova, that super group. B. Masa demokrasi parlementer tahun 1950 sampai tahun 1959. 1. Perkembangan politik. A. Sistem pemerintahan. Berikut ini kabinet yang silih berganti pada masa pelaksanaan demokrasi liberal di Indonesia. 1. Kabinet Natsir September tahun 1950 sampai Maret tahun 1951. Kabinet ini dipimpin oleh Muhammad Natsir. Tokoh-tokoh lain yang berada dalam kabinet Natsir antara lain Mr. Mohrum, Dr. Sumitro Jojo Hadikusumo, Sri Sultan Hamengkubuwono IX, Juanda, dan Mr. Saat. 2. Kabinet Sukiman April tahun 1951 sampai Februari tahun 1952. Kabinet ini terkenal dengan nama Kabinet Sukiman Masyumi Suwirjo PNI yang dipimpin oleh Sukiman. 3. Kabinet Wilopo April tahun 1952 sampai Juni tahun 1953. Pada 30 Maret tahun 1952, Presiden Soekarno menunjuk Wilopo dari PNI sebagai format dan berhasil dibentuk kabinet baru di bawah pimpinan Perdana Mentan Wilopo sehingga bernama Kabinet Wilopo. 4. Kabinet Ali Sastroamidjojo 1 Juli tahun 1953 sampai Agustus tahun 1955. Kabinet Ali Sastroamidjojo 1 dipimpin oleh Ener Ali Sastroamidjojo merupakan koalisi antara PNI dan ENO. 5. Kabinet Burhanuddin Harahap Agustus tahun 1955 sampai Maret tahun 1956. Kabinet Ali digantikan oleh Kabinet Burhanuddin Harahap dari Partai Masyumi. Kabinet ini demosioner pada 1 Maret tahun 1956 Siringan dengan diumumkannya hasil pemilihan umum pertama Indonesia. 6. Kabinet Al Sastroamidjojo 2. Maret tahun 1956 sampai Maret tahun 1957. Kabinet ini dipimpin oleh Ali Sastroamidjojo yang merupakan koalisi 3 partai, yaitu PNI, Masyumi, dan NU. 7. Kabinet Juanda Maret tahun 1957 sampai Juli tahun 1959. Kabinet ini merupakan zakan kabinet, yaitu kabinet yang dari para pakar yang ahli dalam bidangnya yang dipimpin oleh Juanda. B. Ancaman disintegrasi bangsa antara tahun 1950 sampai tahun 1960. Adapun peristiwa-peristiwa disintegrasi bangsa yang terjadi di tahun 1950 sampai tahun 1960 sebagai berikut. 1. Gerakan Angkatan Perang Ratu Adil Api IRA. 2. Pemberontakan Andi Aziz. 3. Pemberontakan Republik. 4. Pemberontakan PRRI Permesta. Syiu, Pemilihan Umum tahun 1955. Pemilu tahap pertama diselenggarakan pada tanggal 29 September tahun 1955 untuk memilih anggota DPR 272 orang. Pemilu tahap kedua diselenggarakan pada tanggal 15 Desember tahun 1955 untuk memilih anggota konstituante pembuat UUD. 2. Perkembangan ekonomi. Hal-hal yang menyebabkan keadaan ekonomi kacau masa demokrasi parlementer antara lain sebagai berikut. A. Penyebab kekacauan ekonomi Indonesia. B. Kebijakan pemerintah untuk mengatasi masalah ekonomi masa demokrasi parlementer. 3. Kehidupan masyarakat Indonesia masa demokrasi parlementer. A. Kehidupan sosial. B. Pendidikan. C. Kesenian. C. Masa demokrasi terpimpin tahun 1959 sampai tahun 1965. 1. Perkembangan politik. Demokrasi terpimpin yang berlaku di Indonesia
dimulai dari dikeluarkannya dekret presiden pada tanggal 5 Juli tahun 1959 oleh Presiden Soekarno. Dekret 5 Juli tahun 1959 menandakan berakhirnya era demokrasi parlementer. A. Menuju demokrasi terpimpin. Demokrasi terpimpin dimulai sejak berlakunya Dekret Presiden 5 Juli tahun 1959, dicetuskannya demokrasi terpimpin oleh Soekarno disambut baik oleh Partai Komunis Indonesia atau PKI. B. Peta kekuatan politik nasional. Demokrasi terpimpin berlaku di Indonesia antara tahun 1959 sampai tahun 1966, setelah dikeluarkannya Dekret Presiden 5 Juli tahun 1959 hingga jatuhnya kekuasaan Soekarno. C. Pembebasan Irian Barat. Ada 3 bentuk perjuangan dalam rangka pembebasan Irian Barat: diplomasi, konfrontasi politik dan ekonomi, serta konfrontasi militer, seperti 1. Perjuangan diplomasi, 2. Perjuangan konfrontasi politik, ekonomi, dan militer. D. Konfrontasi terhadap Malaysia. Pada 5 Februari tahun 1963, Indonesia mengancam pembentukan Federasi Malaysia. Pernyataan resmi tentang politik konfrontasi Ganyang Malaysia dinyatakan pada rapat umum 11 Februari tahun 1963. 2. Perkembangan ekonomi Indonesia masa demokrasi terpimpin. Ketidakstabilan ekonomi pada masa demokrasi terpimpin seperti berikut. A. Bidang pembangunan. B. Bidang ekonomi keuangan. C. Bidang perdagangan dan perkreditan luar negeri. D. Masa Orde Baru tahun 1966 sampai tahun 1998. 1. Perkembangan politik. A. Penyederhanaan partai politik. 3 kekuatan sosial politik itu adalah sebagai berikut. 1. Partai Persatuan Pembangunan atau PPP yang merupakan gabungan dari NU, PAMOSI, PSIE, dan PERTI. 2. Partai Demokrasi Indonesia atau PDI yang merupakan gabungan dari PNI, Partai Katolik, Partai Murda, PKI, dan Pakindo. 3. Golongan karya atau Golkar. B. Memasukkan ABRI ke kancah politik. Pada kenyataannya, peran ABR ini digunakan sebagai tameng pemerintahan dari semua kritikan masyarakat. Cieng membubarkan MPRS dan diganti dengan MPR. Pada pemilu tahun 1971 merupakan pemilu terakhir yang dapat diikuti oleh banyak partai politik. Selanjutnya MPR ini mengadakan sidang pada bulan Maret tahun 1973. Diterimanya Timor Timur sebagai bagian dari NKRI. Timor Timur merupakan sebuah wilayah bekas koloni Portugis yang dianeksasi oleh militer Indonesia menjadi sebuah provinsi yang pernah menjadi bagian Indonesia antara 17 Juli tahun 1976 sampai 19 Oktober tahun 1999. Menata politik luar negeri. Berikut pelaksanaan politik luar negeri Indonesia pada masa Orde Baru. 1. Kembali menjadi anggota PBB. 2. Pemulihan hubungan dengan Malaysia. Pemilihan umum. Selama masa Orde Baru, pemerintah berhasil melaksanakan 6 kali pemilihan umum, yaitu tahun 1971, 1977, 1985, 1987, tahun 1992, dan tahun 1997. 2. Perkembangan ekonomi Indonesia masa Orde Baru. Kebijakan ekonomi yang diterapkan pada masa Orde Baru berorientasi kepada penyelamatan ekonomi nasional. Untuk mengantisipasi hal tersebut, pemerintah melakukan langkah-langkah sebagai berikut. A. Stabilisasi dan rehabilitasi ekonomi. B. Kerjasama luar negeri. 3. Kehidupan masyarakat Indonesia pada masa Orde Baru. A. Kehidupan sosial. Program-program untuk perbaikan kesejahteraan rakyat yang dilaksanakan pada masa Orde Baru antara lain adalah sebagai berikut. 1. Transmigrasi. 2. Keluarga berencana atau KB.
3. Puskesmas dan posyandu. B. Pendidikan. Dalam himpunan TAP AMPR tahun-tahun 1993, di bidang pendidikan, fasilitas pendidikan dasar sudah makin merata. C. Kebudayaan. Pada masa Orde Baru, usaha peningkatan dan pengembangan seni dan budaya diarahkan kepada upaya memperkuat kepribadian, kebanggaan, dan kesatuan nasional. E. Masa reformasi tahun 1998 sampai sekarang. 1. Perkembangan politik. A. Sidang Istimewa MPR tahun 1998. B. Otonomi daerah. C. Pencabutan pembatasan partai politik. D. Penghapusan dui fungsi OBRI. A. Penyelenggaraan pemilu. 2. Perkembangan ekonomi Indonesia masa reformasi. Kemerosotan ekonomi dan moneter pada akhir pemerintah Soeharto dan awal reformasi coba diatasi oleh para pemimpin nasional. Mereka mengadakan serangkaian kebijakan ekonomi. 3. Kehidupan masyarakat Indonesia pada masa reformasi. A. Kehidupan sosial. B. Pendidikan. C. Kebudayaan. Sekian dan terima nilai. Kalau ada yang kurang di editannya mohon dikoreksi ya. Hehehe.